Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa bermuajahah kembali dalam kegiatan kuliah secara daring menggunakan media Zoom dengan kondisi sehat walafiat. Kemudian salawat ma'asalam tentu kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya semenjak di dunia maupun di akhirat kelak. Mari kita awali, mari kita mulai kuliah ini agar mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama berdoa. Let's pray to our God. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materinya hari ini berkaitan dengan manajemen kelas yang efektif. Kita tahu bahwa minggu lalu kita sudah membahas topik terkait dengan layanan ekstrakurikuler PAI bagi peserta didik. Masih ingat materi minggu lalu, teman-teman di sini? Masih, Bapak. Masih ingat ya, alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Jaya. Mas Jaya ada, Mas Jaya? Hadir, Bapak. Oke, Mas Jaya, kalau saya mau tanya terkait dengan eskul PAI di sekolah itu apa saja, Mas? Eskul PAI di sekolah itu seperti rohis seperti itu, Pak. Rohis ya. Apa kegiatan rohis? Di dalam rohis itu ada kegiatan apa? Kadang ada kajian, terus ada rutinan setiap hari Minggu ataupun pokoknya tentang kayak kajian gitu lebih banyak. Kajian keagamaan ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya mau tanya sama Mbak Devi Nur Akmarina. Nah, sehat Mbak Devi? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, tadi melanjutkan pertanyaannya Mas Jaya ya. Tadi ada rohis. Nah, mungkin ada kegiatan eskul yang lain? Diadakannya rihlah mungkin, Pak. Rihlah ya, atau wisata rohani ya. Kemarin kita bahas tentang itu. Kemudian yang lain Mbak Anissa Aulia Putri? Selain rihlah, kegiatan eskul PAI untuk menunjang materi pembelajaran PAI. Muhadoroh mungkin, Pak. Oke, muhadoroh, baik. Akbar, nah, coba Mas Akbar. Iya, Pak. Selain muhadoroh tadi apa lagi di sekolah kamu dulu? Ada PHBI, Pak. Apa itu seperti PHBI? Peringatan Hari Besar Islam, seperti ada acara Peringatan Hari Maulid, Besar Islam. ada acara tahun Hijriah itu, Pak, seperti itu. Baik, ya sebetulnya kegiatan-kegiatan eskul ya, karena eskul itu adalah tambahan ekstra untuk menunjang kegiatan intrakurikuler ya. Banyak sekali seperti tilawah ya, kemudian ada hadroh ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa menunjang seperti misalnya kegiatan rutinan kultum ya, kultum kalau di Madrasah Aliyah itu biasanya di siang hari ada praktek kultum ya, nanti gantian seperti itu. Baik, itu untuk materi yang lalu. Kita lanjutkan materi manajemen kelas yang efektif pada pertemuan ini. Nah, sebelumnya kita harus pahami bahwa sebagai seorang pendidik itu harus mampu menguasai kelas dengan baik. Pengelolaan kelas yang baik tentu harus disertai dengan skill yang mumpuni tentunya. Nah, bagaimana ketercapaian pembelajaran itu bisa efektif? Kalau kelasnya tidak kondusif, kalau kelasnya banyak hambatan ya, maka di sini kalian, kita semua, Anda sebagai calon guru, terutama guru agama, belajar bagaimana mengelola kelas yang baik, yang efektif. Saya lanjutkan pembahasan hari ini, topik-topiknya yang berkaitan dengan manajemen kelas yang efektif adalah yang pertama, pengertian manajemen kelas.
Lalu yang kedua ada urgensi manajemen kelas, yang ketiga ada pendekatan manajemen kelas, dan yang keempat ada sumber daya kelas, yang kelima ada konsep tradisional dan modern manajemen kelas, dan yang keenam ada manajemen kelas yang efektif, seperti apa nanti kita bahas. Kemudian yang poin ketujuh ada model penempatan meja kursi di kelas. 8 ada tanggung jawab pendidik dalam manajemen kelas, dan yang kesembilan ada problem dan solusi manajemen kelas. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam perkuliahan ini, dalam topik kali ini adalah yang pertama, nanti mahasiswa mampu menjelaskan secara runtut tentang manajemen kelas yang efektif. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat memberikan solusi secara tertulis tentang beberapa permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Baik, manajemen kelas yang efektif tentu dilakukan bersamaan dengan efektifnya peran seorang pendidik atau guru dalam mengatur dan mengelola kelas. Jadi berjalan inline ya. Kemudian faktor utama dalam mengatur kelas itu kuncinya terletak pada pengajarnya atau gurunya atau pendidik ya. Nah, apabila pengajar memiliki berbagai metode cara untuk mengefektifkan kelas, maka insya Allah kelas akan menjadi kondusif. Akan tetapi sebaliknya, jika guru tanpa strategi yang matang, tanpa skill yang mumpuni dalam mengajar, maka kelas akan terlihat tidak kondusif, tidak baik. Ya, meskipun kadang-kadang sudah menguasai materi dengan baik, tetapi kalau tidak menggunakan strategi yang tepat, tidak ada satupun strategi yang sempurna, saya katakan, tetapi strategi yang tepat. Nah ini, maka pembelajaran itu tidak bisa efektif sehingga mutu atau kualitas pembelajaran tidak bisa maksimal. Nah, kita beranjak kepada definisi atau pengertian manajemen kelas. Nah, ini ada beberapa definisi. Yang pertama dari Ridwan, beliau menyatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan kegiatan yang dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran agar tercipta suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Jadi kata kuncinya adalah kegiatan yang memotivasi untuk peserta didik. Lalu ada juga menurut beliau Sudarwan Danim, manajemen kelas itu adalah seni atau praktik dan strategi kerja. Di mana di sini pekerjaannya adalah pendidik. Pendidik bekerja secara individu maupun secara bekerja sama melalui orang lain. Di sini bisa bekerja sama dengan teman sejawat atau juga bisa bekerja sama dengan subjek didik itu sendiri. Dengan harapan terjadinya optimalisasi sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, menurut Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, manajemen kelas sendiri didefinisikan sebagai usaha sadar untuk mengatur proses pembelajaran secara sistematis yang mengarah pada penyiapan bahan ajar, sarana prasarana, alat peraga, pengaturan ruang belajar, dan penciptaan situasi pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan daripada pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Sehingga kesimpulannya secara umum manajemen kelas adalah merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan pembelajaran secara sistematis. Kita lanjutkan urgensi manajemen kelas. Yang pertama, bahwa forum itu menyepakati setiap pembelajaran yang aktif dan efektif itu bergantung daripada manajemen kelas yang dilakukan oleh seorang guru. Itu kunci satu, yang pertama. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah masalah minat. Minat itu merupakan salah satu kunci untuk menciptakan suasana kelas yang efektif. Nah, kelas yang efektif itu kan ditentukan oleh minat siswa, minat peserta didik. Nah, biasanya peserta didik itu punya dua opsi. Kalau yang pertama adalah sudah senang dengan materi pelajarannya,
dengan subjek pelajaran yang dia ambil, sudah senang lebih dahulu, atau yang kedua memang faktor dari gurunya. Wah, gurunya ini cukup menarik ini, guru favorit, menyenangkan gitu ya. Good looking pertama dan lain sebagainya, sesuai dengan preferensi peserta didik itu. Nah, kalau dua aspek ini, pelajaran dan gurunya ini sudah menarik, maka akan lebih mudah membangun engage atau keterlibatan. Tapi kalau dari faktor salah satu atau salah dua tadi tidak terpenuhi, ini menjadi tantangan bagi calon guru atau kita sebagai pendidik nanti. Nah, maka posisi, peran, fungsi guru ini sangat urgent, sangat penting dalam mewujudkan suasana kondusif di kelas. Nah, dalam hal ini dibutuhkan seorang pendidik yang pandai dalam mengelola kelas demi mewujudkan suasana belajar yang kondusif. Maka pertama yang harus kita perhatikan, ya, kita harus bisa membangun chemistry. Ada istilah tidak kenal, tak kenal maka ta'aruf. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka pertama kita harus bangun dulu komunikasi yang baik, membangun suasana, membangun chemistry terlebih dahulu. Langkah-langkah berikutnya akan berjalan dengan baik ketika chemistry itu sudah terbangun di awal dengan baik. Kemudian saya lanjutkan, pendekatan manajemen kelas ini cukup banyak sebetulnya, tapi saya sebutkan di sini ada 10 pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan resep. Wah, kayak membuat masakan. Apa sih pendekatan resep itu? Ya, pendekatan resep dalam manajemen kelas itu intinya guru, pendidik sudah menyiapkan daftar-daftar apa saja yang harus dan yang tidak dibolehkan oleh peserta didik dalam menghadapi masalah dan situasi di kelas. Jadi sudah ada listnya, sudah ada daftar-daftarnya. Ini harus diikuti dengan baik. Termasuk gurunya juga harus berkomitmen. Nah, pendekatan yang lain itu ada pendekatan disiplin diri. Jadi pendekatan ini dibangun atas premis bahwa peserta didik dapat dipercaya untuk menilai dan mengubah tingkah laku. Ada sebuah keyakinan bahwa membangun kedisiplinan dan kepercayaan itu sangat penting, ya, sehingga ketika pertama adalah kita harus percaya dulu bahwa murid-murid itu bisa melakukan instruksinya tadi, ya, melakukan kedisiplinan itu, sehingga ketika disiplin diri itu dibangun dari internal murid itu, maka pengondisian akan semakin lebih mudah seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan pendidikan. Nah, dari pendekatan pendidikan ini, keefektifan pendidik dalam mengajar mampu mencegah daripada munculnya penyimpangan perilaku peserta didik yang kurang baik, ya. Jadi pendekatan pendidikan ini selalu berangkat dari perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Karena berangkatnya adalah dari pencegahan, ya, preventif. Oh, ini kalau misalnya anak ini auditori, yang satunya kinestetik, ini bagaimana solusinya? Ini sudah dirancang sejak awal untuk mereduksi perilaku-perilaku penyimpangan peserta didik saat di kelas. Ya. Misalnya kalian sebagai guru, misalnya ini ada anak, muridnya ada yang audiovisual, ada yang lebih ke visualnya, atau lebih ke auditorinya, atau kinestetik. Maka ini guru harus tahu, sebelum mereka melakukan kegaduhan atau artinya mengganggu kawan yang lain, guru sudah tahu solusi-solusinya seperti apa, langkah-langkah antisipasinya seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya ada pendekatan sosio-emosional. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, ya, pancingan saya adalah salah satu kunci untuk membangun suasana kelas yang kondusif, manajemen kelas yang bagus adalah dibangun dengan suasana atau hubungan atau iklim, atmosfer positif antara pendidik dan peserta didik ketika di dalam kelas. Karena ketika hubungannya baik, tidak ada masalah, begitu ya, ini akan membentuk sebuah pribadi yang sehat. Ketika pribadi itu sehat, mentalnya sehat, kualitas pembelajaran juga menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan ini lebih cenderung pada harapan atau upaya agar kelas ini bisa terbangun teamwork-nya. Jadi kelas ini disetting agar
prosesnya tuh sering terjadi proses kelompok. Biasanya ini tugas-tugas ini ya dibuat seperti itu agar peserta didik ini bisa membangun teamwork ya, soft skill daripada pembentukan tugas-tugas secara kelompok. Kemudian yang selanjutnya ada behavior modification approach atau orang sering menyebutnya dengan pendekatan behavioristik. Jadi pendidik ini berupaya mencari solusi atas perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik dengan jalan dan teknik mengubah atau memodifikasi perilaku peserta didik itu. Yang biasanya misalnya ya bermain sendiri gitu ya, tidak fokus, ini mulai pelan-pelan diubah seperti itu. Kemudian masih ada 5 lagi di sini yang selanjutnya ada pluralistik. Nah, pendekatan pluralistik ini lebih kepada memberi kebebasan, tidak memilih salah satu pendekatan. Jadi fleksibel, bebas memilih pendekatan yang sesuai dan sekiranya bisa dilaksanakan yang mana bebas, tidak satu saklek dengan satu pendekatan gitu. Lalu juga yang ini sering digunakan ya oleh para bapak ibu guru itu tentunya adalah pendekatan kekuasaan. Ya. Bahkan ketika ini berlebihan itu dianggap guru yang otoriter ya. Maka di sini bukan otoriter bukan, tetapi pendekatannya lebih kepada pendekatan kekuasaan. Jadi pendidik mengontrol perilaku peserta didik melalui otoritas. Karena beliau, guru sebagai leader, sebagai fasilitator, punya banyak otoritas di dalam kelas, sehingga dengan menggunakan kekuasaan itu dianggap nanti kelas itu menjadi efektif. Dengan adanya aturan-aturan yang sudah dibuat. Gitu. Nah ini hampir mirip ya, kekuasaan, selanjutnya ada pendekatan ancaman. Ya, ancaman ini biasa sering digunakan juga ketika pendekatan yang lain digunakan tidak efektif, tidak berhasil. Maka ini biasanya menjadi senjata pamungkas bagi Bapak Ibu guru, pendekatan ancaman. Jadi biasanya memberikan informasi, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh itu. Kemudian ejekan, kadang diberi semacam sindiran, ejekan, ya. Ini sebenarnya untuk mengarahkan kelas agar efektif sebetulnya. Bahkan yang paling ekstrimnya adalah memaksa. Kamu harus dipaksa seperti ini, kalau enggak kamu enggak akan bisa. Ya, ada kan seperti itu. Nah, kemudian ada pendekatan kebebasan. Nah, ini lawannya atau kebalikannya. Kalau kebebasan ini benar-benar memberikan fleksibilitas pada peserta didik. Mungkin dari beberapa peserta didik ada yang lebih senang dengan yang seperti ini. Tapi tidak semuanya. Sama juga, tidak semuanya senang dengan pendekatan kekuasaan atau ancaman. Maka kita perlu melakukan yang namanya diagnostik tes ya, atau kita perlu memetakan kelas itu kira-kira mayoritas lebih cocok dengan pendekatan apa. Ini kita harus tahu sebagai calon guru ya, atau sebagai pendidik gitu. Nah yang terakhir ini ada pendekatan konseling. Nah ini guru-guru yang biasanya care dengan muridnya ini selalu kalau ada apa-apa ditanya problemnya apa, kemudian ditelusuri dulu, diberi pendekatan, ditanya, diajak ngobrol. Ini pendekatan konseling, sehingga masalah itu bisa teruraikan secara pelan-pelan melalui komunikasi yang efektif. Baik, saya lanjutkan. Poin yang keempat adalah sumber daya kelas. Kalau kita bicara sumber daya kelas, maka komponen inilah yang menjadi faktor kunci dalam terciptanya kelas yang efektif tentunya. Nah, poin-poin sumber daya kelas itu apa saja sih? Ya, yang pertama itu harus ada unsur manusianya, unsur individunya. Ya di sini ada guru, ada pendidik, ada peserta didik. Lalu ada juga prosedur. Prosedur itu kalau kita katakan seperti SOP. Ya. SOP-nya bagaimana? Aturan mainnya seperti apa? Tata tertibnya bagaimana? Regulasinya seperti apa? Kita ciptakan sedetail mungkin, sejelas mungkin. Nah, yang paling substansial adalah materi berkaitan dengan kurikulum. Ya, kurikulumnya sudah matang belum? Sudah tepat belum? Ya kan? Termasuk di dalamnya ada cara, metode dan sebagainya, strategi. Lalu yang tidak kalah luput penting adalah peralatan, fasilitas. Ya, baik secara fisik maupun non fisik. Apalagi sekarang eranya kuliah atau sekolah daring, ya kan, dalam jaringan begitu. Atau juga sekarang sudah mulai terbiasa dengan blended learning, ya, mix
antara luring dan daring, atau bahkan yang hybrid. Ini pendekatannya pasti berbeda juga. Tetapi yang jelas dalam sumber daya kelas itu perlu adanya peralatan, ya. Ada kelas, ada ruang kelas, ya kan, dan sebagainya, alat peraga. Nah, dan yang paling pokok lagi terakhir harus didukung oleh lingkungan. Ketika lingkungan tidak mendukung, maka pembelajaran di kelas tidak bisa maksimal. Contoh nih, contoh sederhananya adalah misalnya kalian sekolah atau dulu waktu sekolah ya, misalnya kelasnya itu berdekatan dengan kandang ternak gitu, ternak ayam atau sapi. Pasti baunya itu kan akan tercium kan di kelas itu sehingga pembelajaran nggak bisa kondusif. Misalnya seperti itu. Itu lingkungan fisik, belum lingkungan yang lain. Apakah jauh dari keramaian, apakah kondusif dari sisi keamanan misalnya, apakah ada pungutan liar di jalan ketika kamu mau pulang sekolah, mau berangkat, ini kan sangat berpengaruh, misalnya sebagai peserta didik ya. Maka sumber daya kelas ini ternyata ditopang oleh berbagai komponen. Tetapi pendidik dan para pimpinan dan termasuk karyawan, staf, support staff ini harus saling sinergi. Ketika semua komponen ini sinergi, hasilnya adalah partisipasi dari semua pihak akan menghasilkan mutu kualitas kelas yang baik. Konsep tradisional dan modern kelas. Apa bedanya kira-kira? Tradisional dan modern. Nah, kalau yang tradisional itu lebih fokus pada mempertahankan aspek disiplin atau ketertiban kelas. Silahkan nyalakan kamera, ya, harus datang tepat waktu. Kalau keterlambatan 15 menit ya maksimal atau kalau lebih maka tidak boleh mengikuti pembelajaran misalnya. Ini adalah pendekatan-pendekatan yang cenderung tradisional. Jadi manajemen kelas itu ya pokoknya disiplin. Lalu pendekatan yang modern ini yang terus berkembang. Ini yang terus dikembangkan. Jadi proses mengorganisasi segala sumber daya kelas itu intinya untuk apa? Untuk keefektifan dan keefisienan pembelajaran kan, maka harus mencari solusinya dengan cara-cara yang cerdas. Di sini disebutkan melalui penciptaan suasana kelas yang cerdas. Kelas yang cerdas itu yang seperti apa sih sebetulnya? Yang yang adaptif. Adaptif itu artinya menyesuaikan dengan pendekatan-pendekatan zaman terutama ya. Lalu subjek didik kita harus pahami generasi apa kira-kira. Kalau kalian di sini teman-teman mungkin sudah masuk Gen Z ya, maka teknologi seperti sudah familiar, sudah menjadi teman gitu. Ketika nanti yang ngajar masih menggunakan metode yang konvensional, maka boleh jadi peserta didik itu merasa wah ini sangat monoton, ini sangat tidak menarik. Ya sebetulnya bukan karena yang ngajar itu kurang bagus ya. Mungkin dalam sisi lain, di sisi lain misalnya audiensnya adalah orang-orang dengan generasi yang berbeda merasa sudah oke. Tapi generasi-generasi kalian atau generasi-generasi milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha dan sebagainya mungkin berbeda. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Ini adalah intinya ya. Nah, manajemen kelas yang efektif sebetulnya tidak luput dari aspek perencanaan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan dan tentunya ada evaluasi. Ini 3 tahap ini harus matang dan harus dilakukan ya. Kalau ingin menjadikan kelas itu efektif. Nah, yang pertama, perencanaan manajemen kelas. Kalau Anda seorang guru nantinya, maka harus menyiapkan perangkat administrasi. Terutama yang paling vital adalah silabus dan RPP. Ya. RPP inilah yang akan dijadikan modal untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan materi dalam pembelajaran di kelas nantinya. Lalu yang kedua adalah menganalisis kondisi peserta didik. Yang tadi saya katakan bahwa setiap pendidik memiliki ciri atau karakteristik belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, yang sukanya harus bergerak, harus tidak bisa diam. Kalau belajar itu harus ada gerakan-gerakan motorik dan lain sebagainya. Kemudian mengukur tingkat kemampuan yang telah dicapai peserta didik pada taraf sebelumnya. Ya, mengukur. Oh, ini melakukan apersepsi. Kalau dalam pembukaan pembelajaran kalian itu melakukan apersepsi. Lalu mengidentifikasi kompetensi pembelajaran yang akan diupayakan.
Nah, mengukur capaiannya apa kira-kira. Kemudian menyiapkan bahan atau materi pembelajaran, kemudian menentukan apa namanya model pembelajaran, kemudian merencanakan metode pembelajaran, kemudian mengidentifikasi dan menentukan alat serta media yang tepat, media pembelajaran yang tepat. Dan juga jangan lupa ini waktunya kapan, strateginya ini harus diperhatikan. Dan terakhir kita harus melakukan evaluasi atau sekarang disebut dengan assessment. Baik, kemudian ada pelaksanaan. Kalau tadi merencanakan dengan matang, maka di sini harus melaksanakan manajemen kelas dengan efektif. Sebelumnya kita harus tahu bahwa fungsi sebagai seorang pendidik adalah harus bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif, menjadi manajer kelas yang efektif, menjadi leader kelas yang secara efektif, menjadi guide atau pembimbing peserta didik, mengendalikan disiplin kelas, menata lingkungan fisik. Perannya cukup banyak sekali. Kemudian kalau kita mau membahas lebih detail lagi, indikatornya apa sih sebenarnya manajemen kelas yang efektif itu? Ya, misalnya seorang guru nih, pendidik. Yang pertama, guru itu harus mampu menggunakan waktu secara efektif. Yang kedua, meminimalisir waktu yang dihabiskan untuk pengondisian atau pendisiplinan. Misalnya, dalam sebuah kelas, misalnya kan, wah, tolong silakan nyalakan kameranya, ya, yang belum menyalakan kamera dan sebagainya. Kemudian ada yang masih sibuk dengan kerjaan yang lain. Ini kalau kita menunggu lama, waktu itu akan habis, ya. Maka itu dianggap tidak efektif. Menjaga momentum dan fokus. Maksudnya apa? Guru itu harus bisa menjaga momentum agar peserta didik itu tetap fokus. Karena fokus orang itu sangat terbatas sekali. Fokus orang itu sangat terbatas sekali, tidak lama. Maka momentum ketika peserta didik itu pas fokusnya, Anda harus bisa memaksimalkan keadaan itu. Lalu mengolah transisi. Transisi ini bisa mengolah dengan baik antara keterampilan membuka pelajaran, kemudian menyampaikan materi atau isi, dan juga kemampuan keterampilan menutup pembelajaran itu harus perpindahannya harus bagus, ya. Dan selanjutnya di situ disebutkan melakukan secara bersamaan atau overlapping. Ini contohnya apa sih overlapping? Overlapping itu misalnya seperti ini. Saudara Sakti misalnya sebagai murid, saya perhatikan Sakti itu sedang serius, tetapi serius membaca buku. Setelah saya amati, buku yang dibaca bukan buku materi yang sedang dibahas, tapi membaca buku yang lain. Nah, sebagai guru yang mampu memanfaatkan teknik overlapping, secara langsung otomatis secara ini responsif guru harus langsung mendatangi Sakti, kemudian menutup bukunya Sakti tersebut tanpa banyak cakap. Jadi di sini sambil menjelaskan juga ada gerakan nonverbal, ada isyarat nonverbal menutup buku yang tidak sesuai materi yang sedang dibahas. Kenapa? Karena nanti tidak fokus. Jadi kalau misalnya nih mahasiswa sedang buka laptop sibuk, sedang mengerjakan apa Mas? Ini kalau pas agak free ya, tapi kalau pas pembelajaran dosen langsung tahu. Oh ini sedang mengerjakan ya, mohon ditutup ya, nanti bisa dikerjakan setelah materi selesai ya. Jangan ketika pas pembahasan materi lain kamu fokus yang lain sehingga tidak maksimal. Kemudian melakukan pencegahan gangguan. Ya gangguan banyak sekali ya, misalnya oh ini anak sudah mulai tidak fokus, geraknya sudah nggak nyaman. Ini harus tahu guru itu, apakah harus ada break sejenak, apakah harus ada ice breaking lagi, ya, atau dengan melempar pertanyaan seperti itu. Kemudian ada isyarat nonverbal, memuji perilaku yang tidak menyalahi, agar yang lain juga tertarik untuk melakukan yang baik. Oke, Bella indah, cukup luar biasa, kita beri aplaus. Nanti yang lain akan terpancing untuk berbuat baik. Peringatan verbal secara lisan, kemudian mengulangi peringatan, misalnya tolong sekali lagi dinyalakan ya kameranya, itu salah satu peringatan ya. Menerapkan konsekuensi. Nah ini harus konsekuen. Kalau sudah ada kontrak, maka harus konsekuen. Misalnya ada
siswa atau mahasiswa yang mungkin tidak disiplin, kemudian mencari-cari alasan, lalu kemudian gurunya atau dosennya itu memberikan konsekuensi hukuman yang tidak sama. Artinya pilih-pilih ini akan menjadi masalah. Maka menerapkan konsekuensi ya harus sesuai kontrak gitu. Bukan untuk apa ya namanya? Bukan untuk menutup peluang. Misalnya ada mahasiswa yang harusnya datang pukul 7 tetapi pukul 9 baru datang dalam perkuliahan nih. Maka seperti kontrak yang sudah disepakati tidak bisa mengikuti kuliah. Ini bukan karena tidak sayang, tetapi punishment ini adalah bagian dari edukasi, begitu ya. Ya meskipun mungkin dari sisi perasaan pasti ada kekecewaan ya dari tidak hanya peserta didik atau murid atau mahasiswa, tapi juga dari pendidik seperti itu. Dan yang terakhir harus tahu penyebabnya itu apa sih gitu. Mereka kok melakukan kesalahan itu kenapa? Kita harus cerdas, harus teliti. Yang ketujuh ada model penempatan meja kursi di kelas. Nah ini bisa dijadikan alternatif agar kelas itu tidak monoton ya. Nah ini yang perlu diperhatikan sebelum kita melihat model-model formasinya. Yang perlu diperhatikan adalah keempat aspek ini. Aspek yang pertama adalah aksesibilitas. Jadi meja kursi itu ditata sedemikian rupa. Yang pertama adalah memperlihatkan fungsi aksesibilitas. Siswa dan juga guru mudah nggak menjangkau alat atau sumber belajar yang tersedia. Ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua adalah mobilitas. Siswa atau guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain di dalam kelas. Mau ke pojok, mau ke belakang, ke samping, kanan, kiri itu mudah. Sehingga kalau ada kelas, kok meja dan kursinya mepet tembok, sebetulnya tidak menerapkan teori pembelajaran atau tidak menerapkan teori manajemen kelas yang efektif. Kenapa? Kalau meja dan kursi itu mepet sama tembok, enak nanti bisa digunakan sandaran begini ya. Kalau lagi ngantuk ya kan, atau untuk menggambar indah itu ya. Bukan indah bela ya, tapi menggambar indah. Mobilitas sudah interaksi ya. Harapannya model pembelajaran itu mampu menciptakan interaksi yang intensif, yang maksimal antara guru dan murid. Lalu yang keempat adalah variasi. Variasi di sini adalah variasi kerja siswa. Memungkinkan siswa bekerja sama secara perorangan, berpasangan atau kelompok. Jadi menimbulkan banyak variasi ini kan agar tidak monoton. Gitu. Lah, seperti apa model-modelnya? Yang pertama ada ini model apa? Model apa? Fatihatun Najah ini model apa? Sakti ini model apa, Sakti? Huruf U. Iya, model huruf U ya. Model huruf U. Ini cocok untuk kelas yang peserta didiknya tidak banyak ya. Jadi guru menjadi sentralnya di sini. Kemudian yang ini corak tim ya. Ini biasanya cocok untuk SGD, small group discussion, kemudian dibuat sebuah turnamen gitu ya, kompetisi antar ke kelompok atau mencari sesuatu dari kelompok-kelompok kecil ya, membahas sesuatu atau mendiskusikan sesuatu. Kemudian ini ada formasi meja konferensi ya. Biasanya kalau konferensi ini ada pemimpinnya, ini dari dua pihak gitu ya, berlawanan gitu. Ini melakukan konferensi, melakukan perundingan. Ini cocok dengan model seperti ini. Kemudian lingkaran. Nah, ini lingkaran ini sekali-kali harus dimanfaatkan agar tidak jenuh ya. Karena lingkaran di sini tidak menggunakan kursi dan meja. Kursi mungkin, tetapi kalau meja tidak. Jadi di sini para peserta didik hanya duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja atau kursi. Kalau kursi kemungkinan bisa juga kalau misalnya lantainya kotor ya. Nah, kecuali kalau lantainya benar-benar bersih, dipastikan itu bisa. Ini untuk apa? Untuk interaksi secara berhadapan-hadapan, secara langsung. Ini diskusi ini menjadi lebih efektif, lebih hangat. Kemudian ada kelompok untuk kelompok. Wah, kelompok untuk kelompok. Susunan ini memungkinkan Anda melakukan diskusi mangkok ikan, fishbowl, atau untuk menyusun permainan peran berdebat
observasi aktivitas kelompok. Jadi ini akan apa ya, efektif karena ini ada dua kelompok, ada dua kubu, kemudian ini ada mediatornya atau sebagai moderatornya. Nah, di sini ada misalnya dari narasumber ya, di sini ada moderatornya seperti itu. Kemudian ada model workstation. Biasanya ini yang biasanya kerja praktek, dua orang, nanti duduknya berhadapan, misalnya menggunakan laptopnya bisa dilihat bareng-bareng, saling tengok-menengok, ini bisa. Ya, kemudian di sini ada breakout grouping. Breakout grouping ini kalau kelasnya luas, ya, grupnya dipecah-pecah lagi. Terus di sini ada grup inti lagi. Kemudian yang ke-8 ada chevron. Nah, chevron ini bentuknya V. Hampir kayak half moon, tetapi ini bentuknya V. Ya. Terus yang ke-9 ada yang paling konvensional, maaf, itu tradisional. Kayak di kelas-kelas kita ya. Seperti ini ya. Dosennya di sini, gurunya di sini, di papan tulis. Oke, yang terakhir ada auditorium. Ya, ini cocok untuk misalnya ada konferensi atau mengundang pakar ya, misalnya ini untuk mendengarkan satu arah, ini cocok, dan modelnya harus teatrikal, jadi naik ke atas. Kalau auditorium tidak dibuat seperti itu kurang apa ya namanya, kurang kondusif, audiens yang belakang tidak bisa melihat dengan jelas pematerinya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini tanggung jawab pendidik, kita lewati saja, nanti dibaca di modul saya yang sudah terupload ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah dan pemecahan masalah manajemen kelas itu apa saja. Ya, masalah itu secara umum akan kita lihat dari dua aspek ini. Masalahnya itu dari masalah individu atau masalah kelompok. Kalau masalah individu berarti berkaitan dengan individu peserta didik itu. Apakah masalah kesehatan, apakah masalah mental, apakah masalah apa, di situ kita harus tahu. Oh, kalau memang beliaunya atau peserta didiknya bermasalah, maka kita harus cari solusinya sesuai dengan itu. Misalnya kesehatan. Kesehatan, oh anak ini enggak semangat belajar karena penglihatannya lemah misalnya, atau pendengarannya kurang. Nah ini kan kita harus diagnosa sejak dini. Ya, atau boleh jadi punya, mohon maaf ini, kondisi luar biasa atau kita sering sebut dengan apa ya, apa itu luar biasa itu apa namanya sih, berkebutuhan khusus misalnya. Ini kita harus pahami itu. Jangan-jangan anak ini mengidap sindrom apa, misalnya sindrom Down atau mungkin mendekati ke autis misalnya, ini kita harus pahami. Nah kemudian kita harus melihat masalahnya, oh ini masalah kelompok gitu misalnya, kelompoknya nggak kompak, kelompoknya iren-irenan, ini juga harus kita pahami. Siapa kira-kira yang memicu ini semua? Oh, memang mayoritas ini anaknya kurang semangat, sehingga kelompoknya dibentuk sudah lama pun nggak ada apa ya, tidak ada gregetnya, karena memang kelompok itu sudah terbangun oleh orang-orang yang tadi secara individu bermasalah. Ya. Nah, ini masalahnya tadi ya, masalah individu kita harus pahami. Kecenderungan yang berbeda ini maksudnya apa? Masalah individu biasanya lebih kepada peserta didik yang mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau umum nggak ada masalah sih, nah, tapi yang berbeda apa? Misalnya dia suka murung, menyendiri, ya ini harus kita perhatikan. Apakah dia mengalami gangguan-gangguan baik secara fisik maupun psikis ya. Lalu masalah yang terjadi di dalam kelas, misalnya pengen menang sendiri, pengen dominan, ini juga bagian dari masalah individu tadi. Pengen cari perhatian, minta diperhatikan guru ya. Nah, guru itu harus mau memperhatikan muridnya yang seperti itu. Kalau sudah diperhatikan tapi tidak masih seperti itu, ya masih cari masalah terus, maka solusinya adalah kita larikan kepada konsultan yang lebih ahli lagi. Kenapa? Karena guru sudah berupaya melakukan pendekatan secara konseling ya, sudah memberikan solusi, tapi kok anaknya masih susah diatur, ya sudah memang ya, yang bersangkutan itu bermasalah. Kemudian yang kedua, masalah kelompok. Nah, kalau menurut beliau Pak Ridwan ya, masalah kelompok itu pasti ada di sini. Misalnya teman-teman di kuliah ini, misalnya biasanya ada tugas kelompok ya. Apa masalahnya? Satu, kurang kompak.
Kedua, kelompok menerima tingkah laku yang menyimpang. Kalau temannya nggak baik itu ditutup-tutupi, ya kan? Dicari-carikan alasan supaya tidak terlihat jelek. Ini sudah terbiasa, bahkan terbawa sampai di perguruan tinggi, ya kan? Iya atau iya, Anda tahu sendiri jawabannya. Kurang mampu mengikuti kelompoknya, nggak mau adaptasi, pasif dan lain sebagainya. Menyimpang dari kelompoknya, negatif thinking kepada anggotanya, kurang semangat dan kurang ingin bekerja secara kelompok, secara kolaboratif, teamwork nggak mau. Tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan kelompok. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi ketika pembelajaran di kelas. Baik, ini menurut Madepidata. Lalu solusinya apa kira-kira? Solusi yang ditawarkan adalah selalu membangun kedisiplinan. Ya. Nah, kedisiplinan ini dibangun melalui keseimbangan antara reward dan punishment. Nah, ini nggak mudah. Punishment-nya harus tepat, reward-nya juga tepat. Punishment yang mendidik seperti apa, ini juga harus dipikirkan. Nah, reward juga harus dipikirkan juga. Kapan memberikan reward-nya, frekuensinya seberapa banyak, waktunya, tipe pemberian ini harus diperhatikan. Nah, yang terakhir, kesimpulan ya, sebelum kita masuk ke kuis ya, kesimpulannya adalah manajemen kelas yang efektif tidak luput dari peran seorang guru. Guru yang mampu menguasai kelas, guru yang mampu mengendalikan kelas, guru yang mampu mengelola kelas dengan baik. Salah satu unsur utamanya adalah selalu membangun kedisiplinan. Kedisiplinan itu menjadi utama. Setelah tadi saya bilang ada chemistry, maka kedisiplinan itu harus dibangun. Ketika kedisiplinan itu sudah dibangun, maka aturan itu kita taati bersama, baik peserta didik maupun guru. Sehingga aturan itu akan berjalan secara efektif. Percuma saja kita membuat aturan, tapi aturan itu kita langgar. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Gini, Pak. Saya mau nanya bagaimana cara seorang guru mengefektifkan kelas, Pak? Secara kalau realitanya aja. Kan tadi saya materinya. Cara guru mengefektifkan kelas ya. Sekali lagi saya bilang bahwa yang pertama adalah guru itu harus punya chemistry. Guru itu harus bisa mengambil hati para peserta didik. Tak kenal maka tak aruf. Dengan mendekati peserta didik secara perlahan, secara humanis, pertama itu dulu. Lalu yang kedua adalah membangun kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan pemaksaan, bukan, tetapi konsekuen dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Itu. Yang ketiga adalah guru itu harus selalu selalu responsif untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kalau gurunya membiarkan saja, lama-kelamaan dari peserta didik merasa oh ini nggak ada masalah, gitu ya. Sehingga yang namanya peserta didik ya itu kan masih perlu bimbingan terus, selalu diulang-ulang apa yang harus dilakukan, apa yang nggak harus dilakukan. Jadi minimal 3 komponen itu, Mbak Zazulia, itu akan menjadi pembelajaran lebih efektif. Sebetulnya bukan masalah materi yang disampaikan kurang bagus atau apa, tetapi ketika kelas itu nyaman, bisa mengikuti dengan baik, aktif ya, tidak banyak hambatan, maka yang belajar kan semuanya menjadi nyaman. Nah, misalnya kelas itu sebetulnya bagus, penyampaian materinya bagus, tapi guru mengabaikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan. Ada yang jahil misalnya, temannya ada yang dijahili, didiamkan saja. Nah, ini kan akhirnya yang orang baik, peserta didik yang fokus akan terganggu juga, akhirnya tidak nyaman. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain yang ingin bertanya? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya terkait kan tadi manajemen kelas itu bahwasanya akan lebih efektif apabila terdapat beberapa sumber. Nah, di sini kan Bapak tadi menjelaskan sumber daya kelas itu kan salah satunya manusia ya. Manusia ini kan
adanya pendidik dan peserta didik. Nah, mungkin faktor utamanya itu bisa menjadikan manajemen kelas itu lebih efektif itu yang apa ya Pak? Apakah keduanya atau guru atau yang peserta didiknya? Terima kasih Pak. Baik, jadi faktor utama tetap pada guru. Sebagai leader, sebagai motivator, sebagai manajer, sebagai guide. Guru ini menjadi bahasanya tulang punggung utama ya, garda terdepan. Kalau kita meminjam istilahnya Ki Hajar Dewantara, maka ing ngarsa sung tulodo. Di depan kita memberikan contoh ya. Jadi memang betul-betul guru ini menjadi pusatnya. Peserta didik yang mohon maaf melakukan pelanggaran atau penyimpangan, ini guru harus bisa mencari solusi. Kalau guru tidak bisa mencari solusinya, maka ya berarti guru itu tidak mau belajar. Gitu. Tidak ada guru yang paling sempurna, tapi guru yang sempurna adalah guru yang mau belajar, mencari solusi dan solusi selanjutnya. Seperti itu. Sehingga menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Begitu Mbak, siapa tadi yang bertanya? Saya Pak. Oke. Mbak siapa Terima namanya? Rahmatul Munah. Rohmatul Munah. Ya. Terakhir mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Oh ya, Bella silakan. Tentang peran guru tadi kan yang untuk membangun chemistry itu loh Pak. Nah, boleh diulang suaranya yang lebih keras lagi? Tentang peran guru tadi Pak. Nah, bagaimana sih seorang guru itu dalam pengelolaan kelas agar peserta didik tidak takut untuk menerima tantangan dari guru. Nah, apakah cukup untuk membangun chemistry itu loh Pak? Oh, chemistry. Apakah cukup hanya chemistry saja gitu ya? Ya, tapi kan sedangkan peserta didik itu kan sulit untuk mengatasi kesulitan belajar gitu Pak. Ya, makanya yang pertama kita harus melakukan pendekatan secara konseling tadi. Sebetulnya kan setiap individu nggak sama problemnya ya. Kalau kita bicara psikologi belajar, maka ada problem atau kesulitan belajar. Nah, ini kita identifikasi dulu. Nah, tapi kuncinya adalah gini sebetulnya. Tadi kan apakah cukup hanya chemistry? Sedangkan murid itu merasa mungkin sudah minder duluan ya dengan materi atau dengan mungkin gurunya, ya kan? Maka yang perlu solusinya apa? Ya kita beri kepercayaan, kita semangati. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Materi kita kemas seringan mungkin, sesederhana mungkin. Maksudnya sederhana itu mudah dipahami, ya. Kemudian kita sering dialog, komunikasi. Kira-kira apa yang menjadi faktor penghambat dalam semangat belajar kamu, misalnya. Oh, misalnya Bapak kalau menjelaskan jangan cepat-cepat. Nah, ini kan kita harus besok kita evaluasi. Tadi kan harus melakukan evaluasi kan, melakukan cek apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat. Maka tadi saya bilang sekali lagi harus menggunakan pendekatan konseling ya. Didekati dari hati ke hati gitu. Apalagi ini murid ya. Murid itu mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Pasti terapinya nggak sama. Seperti itu, Mbak Bella. Baik, ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas, Mbak Bella? Sudah, halo? Pak. Oke. Saya kira cukup ya untuk pertanyaan ini. Kita lanjutkan ke kuis ya. Masih ada beberapa waktu lagi. Silahkan semuanya masuk ke link yang sudah saya berikan. Lalu kemudian nanti ketika kuis sudah siap, silahkan dijawab dengan baik ya, karena waktunya hanya 10 detik setiap soal. Ini ada 10 soal. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Baik.
Nanti 3 terbesar akan mendapatkan reward dari saya ya. Hadiahnya ditunggu saja, masih disiapkan. Oke, sudah semua? Baik, sudah cukup ya. Hitungan ke-10, games ini akan, atau kuisnya akan saya akhiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Alhamdulillah sudah selesai. Siapakah juaranya di sini? Din itu siapa ya, Din? Din itu siapa? Saya Pak. Dino, Pak. Nama lengkapnya siapa? Dino Sabitul Azmi Pak. Oke, Dinu Sakti ya. 20422 siapa ini? Itu saya, Pak. Oh iya. Cowok semua ini ya Allah ya. Ya mungkin next time bisa yang putri bisa lebih bisa mengejar yang laki-laki ya. Seperti itu kita lihat materi yang sulit nomor berapa sebetulnya. Soal yang nomor berapa? Coba kita lihat ya analisisnya ya. Review question. Nah, seni atau praktek ini siapa kira-kira? Menurut Sudarwan dan manajemen kelas ya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ini semuanya hampir benar ini. Kunci keberhasilan kelas yang efektif berada di pundak guru ya. Kemudian iklim positif ini adalah pendekatan sosio-emosional. Sumber daya kelas terdiri dari apa tadi? Ada unsur manusia, ada prosedur, ada apa lagi? Materi, kemudian ada perlengkapan, peralatan ya. Kemudian ada lingkungan. Manajemen kelas didefinisikan sebagai usaha pendidik untuk mempertahankan disiplin atau ketertiban kelas. Ini definisi apa kira-kira? Definisi dari konsep manajemen kelas yang tradisional. Kalau yang modern mencari solusi-solusi cerdas sesuai perkembangan zaman. Nah, indikator manajemen kelas yang efektif itu apa? Selain yang ada di sini itu apa? Ya. Menggunakan waktu secara efektif, betul. Meminimalkan waktu dihabiskan untuk pendisiplinan, iya. Menjaga momentum dan fokus, iya. Mengelola transisi, iya. Nah, yang di sini mestinya melakukan overlapping, ya, sehingga ini jawaban yang tidak tepat. Penataan ruang kelas ya harus memperhatikan aspek aksesibilitas, apalagi mobilitas. Ya, mobilitas, interaksi dan variasi. Kemudian ini bentuk apa? Terjebak dengan V ya. Ya memang bisa jadi menyebut V, tapi nama resminya adalah Sifron ya. Nama aslinya adalah Sifron. Memang bentuknya seperti V sehingga banyak menjawab 12 orang menjawab yang pertanyaan apa? Yang opsi yang kedua. Nah, jika kelas Anda cukup besar, maka gunakan apa? Model apa? Formasi breakout grouping. Ya.
Kemudian masih ada lagi soal aspek penting dalam manajemen kelas adalah kedisiplinan, ya. Reward, punishment, fleksibilitas juga penting, tetapi yang paling penting adalah kedisiplinan. Baik, itu ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti ada semacam pertanyaan yang ada di modul, nanti dikerjakan ya di di rumah sebagai PR begitu, homework. Dan minggu depan kita akan ulas bersama-sama. Nah, untuk mengakhiri kuliah pada kesempatan ini, mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.